itu saat detik-detik beliau kalah di muktamar. Di saat sedang sidang Ahwa, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, tolong sampaikan, saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan, apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak. Kalau tidak bertolak, wong cuma Rois awam saja kok. Saya ini kan Rois awam atau Rois Am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Kita harus akui bahwa hari ini adalah Rois Am yang terburuk yang pernah ada. Kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robitoh Alawiyah, mewakili Habib-Habib persis. Rois Am PBNU, beliau menyatakan bahwa kelompok pembatal nasab dihukumi Khawarij, kelompok pembatal nasab dihukumi orang Wahabi ataupun Syiah. Wajah anak ini ada stempel setannya. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia, kalau menfatwakan Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said. Tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Masih banyak yang pantas menjadi Rois Am selain panjenengan Yon Sewu, Sayyidus Syarif, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang. Itu amat sangat pantas, lebih pantas. Kemudian ada Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas. Ubaidillah punya keturunan yang tersebar di Nusantara ini, yaitu Robitoh Alawiyah ini. Kata Kiai Imad Banten, bohong, palsu itu. Imam Ahmad Al-Muhajir tidak pernah punya anak namanya Ubaidillah. Nih kita buktinya, nggak ada. Jadi Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya. Harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas. Sangat pantas. Jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Akhyar. Dan jauh lebih diterima oleh Nahdien Kultural, Nahdien Struktural. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan Imad dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Lewong nasabe habaib dikongkon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat. Yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Nah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Ya gitu itu ya ndak usah diurus itu. Apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Jangkontang itu dari mana? Mau cari DNA-nya Sang Jangkontang itu dari mana? Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Saya mengatakan, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Dan Habib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu, alim enggak pokoknya Habib. Apalagi jasanya,
ulama Yaman itu luar biasa kayak itu. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu al-fiqih ya Syafi'i itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Yang bikin titik huruf Arab bukan orang Yaman, orang Persia, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bukan orang Yaman, bukan orang Yaman. Abul Aswad Ad-Du'ali, orang Persia. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib, apalagi ribut-ribut bab nasab. Sudah, Masya Allah, mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Basim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata tuh siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Waktu Gus Dur di rumah sakit, baru operasi saraf, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini, kita semua kaget. Tuh Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi hatinya mana? Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing-framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis umat Islam jadi terbelah, organisasi anggotanya juga jadi terbelah. Ya mungkin karena Kiai Miftahul Akhyar juga kan terang-terangan karena berbagai macam alasan yang alasannya bukan alasan ini ya, menurut saya alasan yang pragmatis saja membela Habib Alwi kan. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari orang Islam, sekarang saya turun, tapi kan ada mekanismenya. Kalau memang Rais Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri. Saya mendengar pernyataan-pernyataan dari Rais Am maupun pernyataan-pernyataan dari Ketua PBNU Gus Yahya, sesungguhnya kita telah keluar bahkan dari peradaban. Bahkan jangankan peradaban, fikih peradaban, bahkan dengan fikih yang kolot sekalipun, sesungguhnya kita telah keluar. Ya. Ngapunten Kiai Miftah, ngapunten. Dengan kalimat panjenengan yang langsung menghukumi pembatal nasab adalah Khawarij, Wahabi ataupun Syiah, ini semacam panjenengan itu kurang bisa menghormati khazanah keilmuan. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Dan nanti pada gilirannya masyayikh kita nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi dan sebagian daripada Syiah. Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Saya bicara sama Neng Yeni, saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Terus gimana? Ya saya bilang, ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur. Karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Neng Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan. Yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Jadi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar, beliau menyatakan sendiri bahwa beliau adalah Rais awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak itu. Kiai Miftahul Akhyar itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Kepada yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar untuk bisa lentur, untuk lebih fleksibel, untuk lebih bisa menghaluskan kata maupun sikap terkait polemik nasab ini. Tapi dari situ saya belajar
bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi calon ketua umum itu saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerjaan. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu. Buya Said gitu ya. Sewaktu menjadi ketua PBNU, saya menjadi sangat akrab dengan beliau karena saya mengikuti jejak beliau dalam sedikit-sedikit nakal dan berani-berani dalam tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Yang pertama adalah waktu beliau jadi masih ketua umum PBNU, saya sowan ke kantor beliau ditemani oleh Sekjen PBNU sahabat saya Helmi Faisal. Kita ngobrol bertiga. Dan itu tim media NU Online itu merekam pembicaraan kami itu. Saya katakan begini Pak Kiai, kapan mau ke Australia lagi? Dulu sebelum jadi ketua PBNU sempat kami undang untuk safari Ramadan, terus hadir gitu ya. Sekarang sudah jadi ketua PBNU, kapan ini sibuk sekali waktunya? Terus beliau katakan, oh iya saya siap hadir. Kapan kira-kira waktunya? Saya bilang yang enak itu bulan September, Oktober, pas spring ya Bang Fahri. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terus mulai, kumat saya mulai muncul. Saya bilang, tapi kalau mau enak datangnya pas musim panas, musim summer Pak Kiai. Loh kenapa memangnya? Ya karena banyak yang pakai pakaian mini. Saya bilang gitu. Terus itu menunjukkan akrabnya saya dengan beliau saat itu gitu. Di kantor saya menggoda beliau seperti itu. Terus beliau katakan gini, saya sudah pernah kan dulu ke Australia, ternyata perempuan Australia nggak cantik kok katanya. Saya pernah datang ke satu negara yang Tantan, saya lupa, Uzbekistan, Turkmenistan atau apa ya, Kazakhstan atau apa ya gitu. Itu dari mulai turun dari pesawat, ya, sebelum keluar airport sampai cleaning service airport saja cantik katanya. Begitu keluar cantik semua. Itu cantik. Terus beliau saat ngomong gitu, saya langsung ngelihat kepada tim media itu yang masih merekam. Saya bilang, ini direkam. Jangan direkam, saya bilang. Ini bercanda kita yang direkam. Helmi Faisal juga langsung marah kepada anak buahnya. Hapus direkam. Tapi apa kata Kiai Said? Loh, kenapa dihapus? Yang saya katakan itu benar, memang di sana cantik semua, katanya. Saya kaget itu. Di mana sekarang itu orang ada pencitraan ya Bang Fahri ya. Semua itu pencitraan. Beliau itu betul-betul ikhlas memimpin PBNU, tidak peduli dengan pencitraan itu tadi. Ketika itu, kalaupun omongan itu viral, beliau tidak menganggap sesuatu yang salah, karena yang beliau katakan itu fakta. Gitu ya. Dan saat itu Bunyai nggak ada, gitu ya pernyataannya. Gitu ya. Kalau setelah ini Pak Kiai disuruh tidur di masjid ya saya minta maaf Pak Kiai kalau pulang ke rumah. Dan saya nggak tahu waktu kunjungan ke sana itu apakah Bunyai ikut apa enggak gitu, saya nggak tahu gitu ya. Oh ikut ya, ikut apa? Nah, yang kedua saya merasa beliau tuh juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri. Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof Maskuri, Prof Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang Ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu. Saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang Ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya.
Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, ya, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof. Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu ndak tega, ndak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan pun tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah, terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah, ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung. Terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomong bahasa Inggris saja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Bilang. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu. Terus kemudian saya bilang wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan, yaitu Kiai Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ning Yeni. Saya katakan sudah ada berita Kiai Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ning Yeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul. Nah, Ning Yeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi.
Terus kemudian ya ini sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof Nu bilang gini, yang megang palu Prof Nu saat itu, selaku pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang ya sudah, kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am, rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan 2 persyaratan yang yaitu harus mundur dari Ketua Umum MUI dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega. NU tuh gitu. Di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel. Jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian interaksi setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum PBNU. Beliau kontak saya bahwa cucunya mau ke Monash University. Najwa ngambil School of Business. Ini cucu yang sangat pintar, di Malaysia ya, sekolahnya di Malaysia, lompat-lompat dan sekarang mau ngambil School of Business. Tapi saat itu border baru dibuka karena COVID baru selesai. Buya sempat kena COVID waktu itu, sehingga kemudian visanya juga terlambat keluar. Gitu. Sementara Najwa sudah harus berangkat, maka Buya ini panik karena mau mengantar cucunya langsung ke Australia. Ini gimana? Ini kan perempuan, cucu perempuan. Kalau ke Malaysia sih saya lepas sendiri, tapi berangkat ke Melbourne mana? Coba tolong telepon Najwa, keras banget ini anak. Gitu kan, Buya mulai emosi. Ya kalem Buya. Yang Buya nggak tahu saat itu saya sedang Zoom, saya sedang ceramah di Zoom itu. Buya telepon, itu terpaksa saya bilang sama peserta itu, ini ada telepon dari kiai saya ini, saya harus stop dulu. Gitu. Dan Buya curhat lumayan lama gitu ya tentang cucunya. Terus jadi gimana? Tolong telepon. Maka saya telepon Najwa. Terus saya paham bahwa Najwa mau berangkat itu karena sudah waktunya memang ada week 0 ya. Jadi mau nggak mau harus berangkat memang gitu. Tidak bisa menunggu kakeknya untuk dapat visa segala macam gitu. Saya bilang sudah begini saja. Saya yang jemput di airport. Saya jemput di airport segala macam. Jadi saya diserahi tanggung jawab selama 3 tahun terakhir untuk ngajak cucunya ke pengajian ya. Gitu. Walaupun terus terang malas-malasan juga Pak Kiai. Gitu ya. Nah terakhir itu saya harapan setelah beliau tidak lagi menjadi ketua PBNU. Harapan ini saya ingat kembali ketika nakal-nakalnya beliau baru pulang dari Saudi dulu. Termasuk tadi beliau sendiri mengatakan, definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang nggak jelas, masih berdasarkan apa dinyatakan oleh Hadatus Syekh, gitu ya. Dan Hadatus Syekh itu tidak memberikan definisi, hanya menjelaskan ciri-ciri aswaja itu seperti apa. Itu bukan definisi. Secara ilmu mantik itu tidak jamit, tidak manik, kan begitu. Saya mengharapkan setelah tidak lagi menjadi ketua umum PBNU, meskipun masih komisaris di mana-mana. Kalau itu tiket plus honor kalau gitu. Saya berharap agar beliau menulis kitab serius. Saya ada sekitar 6-7 buku tadi yang di dalam di sini ya disebut. Tapi yang betul-betul buku hasil pemikiran beliau setelah dari disertasi saya tidak melihat. Yang ada kumpulan-kumpulan tulisan atau apa gitu. Dan terus terang ini kelemahan intelektual kita. Tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur juga seperti itu. Gitu ya Bang Fahri ya. Nah ini juga cepat. Kenapa? Karena disibukkan dengan seminar kesana kemari gitu ya. Nah sekarang mumpung beliau tidak lagi sibuk mengurusi Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya berharap ada buku karya-karya beliau
yang secara serius ditulis, bahkan kalau perlu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu saya bicara dengan Profesor Martin van Brunissen, beliau mengatakan intelektual Indonesia itu hebat-hebat, tapi tidak dikenal dan tidak dikutip oleh para mahasiswa di Mesir, di Turki, di Baghdad, di mana-mana. Mereka tidak kenal Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Salah satunya adalah karena tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Sementara para intelektual dari Turki, dari Mesir, itu para mahasiswa kita membaca buku-buku itu. Apakah itu Hasan Hanafi, Al-Jabir, dan seterusnya. Nah ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengekspor Islam Nusantara, tapi produknya, pemikiran-pemikirannya itu tidak kita kenalkan, tidak dibaca dan diuji, dikaji gitu ya. Termasuk fatwa-fatwa kita, apakah Basul Masail dari NU, dari Tarjih Muhammadiyah, dari MUI, ataupun Dewan Syariah Nasional, ataupun dan lain-lainnya, itu juga tidak pernah dijadikan rujukan. Gitu ya. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, Buya Said, apakah cukup puas hanya disebut sebagai tokoh berpengaruh nomor 18 di dunia gitu ya. Gitu. Saya merasa bahwa sudah waktunya panjenengan akhirnya serius menulis buku-buku yang kemudian mempengaruhi wacana bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia. Gitu. Saya tutup saya tutup ini dengan harapan seperti itu, Buya. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf kalau lancang saya menyampaikan ini. Ini harapan kami para santri, kebanggaan kami para santri, karena Buya ini saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin, ya, bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Ya. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati, dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu, Buya Said. Gitu ya. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Loh kok malah nyalonnya ke Tanfiziyah gitu kan. Nah itu kayak Hasyim Muzadi harusnya ya cuma di Tanfiziyah bukan ke Rois Am. Ini walak-walik begini kata Gus Mus gitu kan.